Bergetar bibirku saat menyebut namamu, Bapa Yosef, kami merindukanmu. Sebelum saya menceritakan suka duka saya menjadi ibu tunggal atau orang tua tunggal, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Saya Nyonya P. Panjaitan, Boru Manado, mempunyai 4 orang anak, 3 orang laki-laki, 1 perempuan. Anak paling besar namanya Joshua Nugraha Panjaitan, sekarang dia bekerja di Jakarta. Anak nomor 2 namanya Immanuel, ini anak saya nomor 2, dia sekarang kuliah di USU semester 6. Sedangkan anak nomor 3 itu cewek, namanya Putri, sekarang dia sudah kerja di Sibolga. Sedangkan anak nomor 4 yang ini namanya Davidua Panjaitan. Menjadi orang tua tunggal atau single parent itu bagi saya tidaklah mudah, sangat berat sekali. Kenapa saya mengatakan itu? Karena sebelumnya hidup saya itu tidak mandiri. Saya memiliki ketergantungan kepada suami saya sewaktu dia masih hidup. Saya tidak tahu, saya tidak bisa ngapa-ngapain. Contohnya mau pergi ke pajak, saya tinggal telepon, Pak, tolong antar saya ke sini. Pak, jemput saya ke sini. Dan yang paling menyakitkan buat saya setelah saya menjadi orang tua tunggal, tidak ada lagi tempat curhat saya. Tidak ada lagi tempat saya bercerita. Karena sebelumnya tempat saya curhat itu adalah hanya suami saya. Kebetulan saya ibu rumah tangga yang kehidupannya hanya di rumah melulu, di rumah tok. Jadi perjalanan saya sekolah rumah, sekolah rumah, rumah gereja. Kalaupun saya pergi keluar, itu pasti dengan suami saya. Jadi setelah suami saya meninggalkan saya pada tanggal 17 November tahun 2019, hidup saya itu seperti di neraka menurut saya. Saya hampir putus asa. Saya hampir menyerah. Bahkan saya beranggapan Tuhan itu tidak adil buat saya. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan cobaan yang begitu berat Kau berikan kepada saya? Siapa temanku berbagi suka dan duka? Engkau tahu Tuhan, hidupku hanya bergantung banget buat suamiku. Tapi kenapa Tuhan panggil suamiku begitu cepat? Saya sampai putus asa. Bahkan stres sekali. Saya hampir gila. Jadi setiap jam 5 sore, saya sudah standby di ruang tengah. Dan apabila ada bunyi klakson mobil di depan rumah saya langsung lari keluar untuk membukakan pagar. Ternyata itu bukan suami saya. Lalu saya masuk kembali ke rumah, menangis sekuat tenaga, menangis secara histeris.
tiada hari bagi saya tanpa menangis. Bahkan pernah saya tanya kepada pastor paroki kami, yaitu Pastor Merdin, "Pastor, gimana sih caranya biar saya cepat meninggal? Pastor, gimana sih caranya biar saya cepat bisa menyusul Bapak Joshua? Pastor, kalau saya nanti meninggal, bisa nggak saya ketemu sama Bapak Joshua itu? Pastor, apakah nanti Bapak Joshua itu cari istri lagi di sorga?" Saya bilang kepada Pastor Merdin. Lalu Pastor Merdin menjawab saya. Dia berkata, "Hah? Coba ulangi sekali lagi pertanyaan Inang." Saya tanya kepada pastor itu, "Pastor, gimana caranya biar saya cepat meninggal, Pastor?" Lalu Pastor Merdin memarahi saya. Justru saya balik memarahi Pastor Merdin lagi. Pastor bisa berkata seperti itu karena pastor tidak tahu gimana sakitnya kehilangan belahan jiwa. Lalu Pastor Merdin menceritakan ke saya, "Inang, Bapak Joshua itu di surga sudah senang, sudah tenang. Di surga, Inang, penuh dengan sukacita. Di dunia ini kita sudah hidup enak. Bapak Joshua lebih tenang, lebih bersukacita di surga sana. Dan di surga, Inang, tidak ada yang namanya menikah dan dinikahkan. Tidak ada di sana hubungan kekeluargaan. Di surga itu kita sangat bersukacita." Lalu Pastor Merdin memberikan semangat selalu kepada saya. Pastor itu selalu memberikan motivasi apa artinya hidup itu. Inang punya anak-anak yang baik. Inang punya anak-anak yang pintar. Jadi Inang harus melihat keempat anak Inang itu selalu nasihat yang tidak pernah saya lupakan dari pastor paroki kami, yaitu Pastor Merdin. Saya juga sudah sempat ketergantungan dengan namanya pil tidur itu. Kalau saya tidak konsumsi pil tidur setiap malam, saya tidak bisa tidur. Saya selalu berhalusinasi, nanti suami saya akan pulang jam sekian, nanti Bapak Joshua akan pulang sampai jam sekian. Lalu saya selalu menunggu dia. Saya intip dari kaca, "Udah jam berapa ini ya? Belum pulang dia." Bahkan pernah saya telepon. Ternyata yang memakai nomor teleponnya itu sudah orang lain. Bahkan saya hampir kena masalah dengan orang yang mempergunakan nomor telepon suami saya itu. Saya hampir pernah kena tipu. Karena apa? Di benak saya, yang menjawab saya selalu adalah suami saya. Yang menjawab saya adalah Bapak Joshua kami. Tiba-tiba saya sadar, benarnya Tuhan suamiku itu sudah meninggal. Benarkah Tuhan Bapak Joshua kami itu sudah meninggal? Nah, saya lihat lagi foto-fotonya sewaktu dia meninggal, sewaktu dia dimakamkan. Baru saya tersadar. Nah, yang membuat saya tidak tergantung lagi kepada pil tidur itu, mungkin Tuhan mengirimkan seorang pastor yang baik kepada saya. Tiba-tiba dia menchat saya. Saya sebut pastor itu pastor nyentrik. Dia tanya ke saya, "Inang, apa kabar? Gimana keadaan Inang sekarang?" Saya ceritakan masalah saya. Lalu pastor itu memberikan solusi untuk tidak mengkonsumsi obat tidur itu lagi. Dia berikan saya seperti obat berupa tumbuhan. Lalu dia suruh saya untuk merebus daun itu, saya minum. Tapi sebelum saya tidur, pastor itu selalu mencet saya, "Selamat tidur, Inang, Tuhan memberkatimu." Saya nggak tahu apakah karena doa pastor itu atau memang kuasa Tuhan berkarya dalam hidup saya. Lama-kelamaan, berangsur-angsur, saya bisa menghilangkan atau tidak mengkonsumsi pil tidur tersebut. Saya bisa tidur dengan nyenyak tanpa yang namanya pil tidur. Lambat laun,
kehidupan saya mulai membaik. Saya mulai sadar, Tuhan ada 4 anak yang dititipkan ke pundak saya, yang menjadi tanggung jawab saya. Maka saya mulai menghilangkan kebiasaan-kebiasaan menunggu suamiku, merapikan baju-bajunya, menangis, dan kebiasaan-kebiasaan lain yang saya lakukan untuk suami saya. Saya sudah mulai fokus terhadap anak-anak. Tiap pagi saya chat mereka, apa kabar nak? Bagaimana keadaanmu? Saya harus bertahan, harus kuat demi keempat anak-anak saya yang menjadi titipan Tuhan kepada keluargaku, dan itu nanti menjadi kebanggaan buat suami saya. Nah, perjuangan saya setelah saya bangkit dari keterpurukan saya menyadari hidup itu harus berjalan, tidak ada yang namanya berhenti. Saya berjuang sekuat tenaga saya bangkit dari keterpurukan saya untuk membesarkan keempat anak-anak saya, untuk menghantar mereka ke jenjang keberhasilan. Anak-anak itu prioritas utama. Anak-anak itu harus bisa berhasil. Jadi perjuangan saya untuk membesarkan keempat anak-anak saya ini, ya kami berempat, berlima, menopang satu sama lain. Dan yang paling utama, saya menekankan kepada mereka berempat harus bisa mengerti, bisa memahami keadaan kita yang sekarang ini. Jadi bagi mereka yang berdua ini yang masih statusnya sebagai pelajar, mahasiswa, saya selalu bilang ke mereka, rajin belajar. Kalian harus tahu diri nak, kalian harus serius dalam pendidikan kalian. Jadi saya selalu memberikan kepada anak-anak motivasi. Kebetulan anak-anak saya ini anak-anak yang mudah untuk diarahkan. Mereka selalu menuruti nasihat saya. Mereka tidak pernah mengecewakan saya. Nah, itulah merupakan suatu berkat buat keluarga kami. Keempat anak-anak saya bukan manusia yang susah saya atur, bukan anak-anak yang bandel. Mulai mereka kecil sudah saya ajarkan kepada mereka apa arti hidup itu. Nah, sekalipun mereka ini sudah mahasiswa, tapi kalau kita suruh untuk mengerjakan pekerjaan rumah, contoh mengepel, cuci piring, bersihkan pekarangan, nah mereka akan mengerjakan itu. Mereka akan melaksanakan itu dengan senang hati. Nah, contohnya kalau saya pergi ke sekolah, sebelum saya berangkat sekolah, sudah saya bebani mereka dengan pekerjaan. Nanti kerjamu Bang Noel, lap semua kaca, cabuti rumput. Nanti kamu David, pekerjaanmu nanti jemur kain, sapu halaman. Nah, pulang saya nanti dari sekolah, apa yang saya perintahkan kepada mereka, mereka laksanakan dengan baik. Dan hasilnya ya memuaskan bagi saya. Nah, yang paling saya membanggakan mereka masalah uang ya, masalah uang. Anak saya ini bukanlah anak yang rakus dengan materi. Berapa kita kasih ke mereka, mereka selalu bersyukur. Nah, apa yang mereka minta, seberapa yang mereka butuhkan, segitu yang mereka pakai. Contohnya, Mak, aku nanti mau mendaftar ke universitas ini. Nah, saya kasih, dia pegang ATM. Ini ATM-nya. Dia pergi sendiri. Dan saya percaya uang yang di ATM itu tidak akan berkurang selain yang mereka butuhkan. Itu yang membuat saya bangga. Nah, uang saya, dompet saya tergeletak
begitu saja. 500 pun nanti tidak akan hilang itu. Kalau contohnya saya suruh beli kelapa, nah itu hal yang paling kecil ya. Saya kasih uang 5.000, 500 lagi kembaliannya, dia pulangkan ke saya. Mah, ini kembaliannya. Gitu. Jadi itu merupakan suatu kebanggaan buat saya. Mulai dari abangnya yang paling besar sampai yang paling kecil. Lalu mereka kalau meminta sesuatu ke saya, mereka tanya dulu, "Mah, adanya uang mama?" "Itu apa itu?" "Mau beli ini lah aku, Mak." "Tunggu dulu ya nak, tunggu ada uang kita ya. Kita kan gak punya bapak lagi nak. Jadi harus putar otak dulu mama, cari pinjaman ke sana kemari, biar bisa kita penuhi kebutuhanmu." "Iya mak." Nah, mereka dengan sabar akan menunggu itu. Dan mereka tidak akan menuntut sampai ada uang itu, sampai saya ngomong ke mereka, udah ada uangnya. Nah, baru mereka membeli apa yang mereka inginkan tersebut. Jadi mereka anak yang tahu diri dengan keadaan orang tuanya. Jadi kalau mengenai materi, mereka bisa mengerti dengan situasi orang tuanya. Itulah mungkin merupakan berkat ya, berkat Tuhan kepada keluarga kami. Puji syukur, saya tidak repot, tidak bersusah payah untuk membimbing keempat anak-anak saya ini. Apa yang mereka selalu berusaha membuat saya senang. Apa yang saya inginkan tanpa saya beritahu ke mereka, mereka sudah tahu itu. Nanti sempat mama marah, mereka kerjakan, mereka laksanakan dengan sebaik mungkin. Kira-kira seperti itu perjuangan saya untuk membesarkan anak-anak saya sehingga mereka nanti bisa menjadi anak-anak yang sukses. Terima kasih. Menurut saya lebih sepi aja suasananya. Dulu kalau ada bapak masih lebih ramai rumah. Kalau sekarang karena memang kalau aku memang orangnya memang kayak kurang beraktivitas gitu loh. Kalau dulu sama bapak masih enak lah, masih keluar gitu. Setelah ada bapak lebih sepi aja suasana. Perbedaan yang paling mencolok itu waktu ada bapak dan ketika nggak ada bapak itu, yang pertama suasana rumah itu dulu kalau misalnya ada bapak itu yang terasa lebih hidup lah kalau di rumah ini istilahnya. Kalau misalnya mau kemana pun atau mau aja jalan-jalan pasti bapak dulu yang kayak misalnya ayo kesini, kayak saya makan keluar apa gimana gitu. Setelah nggak ada bapak udah kayak jarang lagi gitu, karena memang juga kan ya kayak mana lah udah asik sama diri sendiri gitu, gak ada lagi yang ngajak gitu yang bisa lakukan sama keluarga itu biar suasana keluarga itu masih tetap hidup ya. Kayak mana semestinya keluarga gitu, mungkin saling bercengkrama di rumah biarpun kita mempunyai kesibukan masing-masing gitu, entah ada yang melakukan kegiatan kuliah gitu, tapi sebetulnya mungkin gitu kayak ngumpul di rumah gitu, kayak nonton bareng gitu atau cerita-cerita itu sih. Kok menurut saya sih ya komunikasi terutama. Kalau saya lebih sering lah berkomunikasi sama juga. Kalau saya biarpun kayak ceritanya kurang menarik juga tapi kita juga gitu dia kan, biar lebih hidup suasana gitu. Mungkin kalau dibilang anak yang baik mungkin belum sepenuhnya kami jadi anak yang baik gitu. Masih ada juga kayak misalnya membangkang gitu, tapi ya mungkin masih dalam batas wajar lah gitu. Cuman kalau misalnya kenapa kami mau itu mungkin udah dari awal, dari kecil kami udah dididik kayak gitu. Dari kecil disuruh dari kecil pembagian tugasnya ini gini apa yang perlu dilakukan. Jadi mulai dari sekarang istilahnya jadi suatu kebiasaan dan tanggung jawab sama kami. Jadi kayak misalnya apa gitu dikerjakan gitu, dan mungkin agak lama tapi masih dikerjakan gitu. Saya itu hal yang biasa. Kalau kayak justru yang aneh menurut saya kalau laki-laki gitu yang istilahnya udah dewasa gitu atau gimana nggak bisa melakukan apa-apa, terus misalnya mencuci piring atau nyapu rumah atau gitu. Kalau misalnya nggak bisa kayak mungkin itu menurut saya yang aneh. Bukan ketika saya lakukan itu jadi sesuatu yang aneh bagi saya. Yang saya sekarang ya
melaksanakan tanggung jawab saya, melaksanakan kewajiban saya. Ya istilahnya kayak saya dulu biaya kuliah gini kan pasti otomatis saya juga melaksanakan tugas saya yang baik gitu. Sedapat-dapatnya tepat waktu seperti itu mungkin yang hal kecil yang saat bisa saya lakukan untuk perjalanan keluarga. Saya bisa untuk melaksanakan kewajiban juga dijalankan. Ya seminimal lah nggak membuat keluarga khawatir atau risau gitu sama. Itu sekilas cerita yang saya bagi untuk teman-teman saya dan mungkin menjadi motivasi buat teman-teman yang single parent seperti saya. Kita harus kuat, kita harus bertahan demi buah cinta dari suami kita. Terima kasih. Sang penjaga, sang penebus,